Oke friend, langkah pertama kita lakukan pengetapan oli ya, dan di sini perlu kita buka terlebih dahulu untuk tutup bagian atas untuk mempercepat proses pengetapan oli. Dan di sini kita buka bautnya ya untuk bagian tab bawah ini dengan menggunakan kunci 17. Untuk pengetapan oli dengan hasil maksimal di sini perlu friend-friend ketahui ya tipsnya ya. Lakukan pengetapan di saat mesin mobil dalam keadaan diam selama 1-2 hari ya. Dikarenakan posisi oli tidak bersirkulasi dan di sini terfokus pada bagian mangkok bawah ya. Agar pengetapan oli tuntas di sini perlu friend-friend ketahui ya. Sebelum melakukan pengetapan oli dianjurkan dalam posisi miring ya untuk posisi mobilnya. Berhubung mobil ini sudah terparkir dan bila mana saya hidupkan mesinnya malah jadi bersirkulasi ya. Jadi di sini saya gunakan cara didongkrak untuk di bagian sebelah kirinya agar oli keluar dengan benar-benar tuntas ya. Untuk proses pengetapan oli bisa memakan waktu selama 30 menit sampai 1 jam ya. Jadi lakukan pengetapan ini sampai benar-benar tuntas sampai tidak ada oli yang menetes lagi. Setelah proses pengetapan selesai, lalu turunkan kembali mobil ke posisi semula. Bisa terlihat ya di sini untuk olinya sudah lumayan pekat, hitam pekat ya. Maka dari itu lakukan penggantian oli secara rutin. Lanjut, kita lakukan pemasangan untuk baut tap oli bawah dan di sini perlu diberi selotip ya untuk mencegah kebocoran oli pada bagian baut. Cara melilitnya berlawanan dengan arah drat ya. Cara ini bertujuan untuk mencegah drat dari kebocoran oli. Oke, setelah selotip terpasang pada bagian baut, lanjut kita pasangkan saja untuk di bagian tap oli bawah. Untuk menghindari baut selek, jadi di sini harus kita paskan ya untuk bagian dratnya. Dan setelah pas untuk bagian dratnya, lanjut kita lakukan pengencangan menggunakan kunci 17. Kencangkan baut sewajarnya saja untuk menghindari baut drat jebol alias dol. Lanjut kita lakukan pengisian oli dan di sini saya menggunakan oli Medritran SC ya. Bisa terlihat di sini untuk kemasan galon yang 10 liter. Jadi di sini akan kita gunakan sebanyak 5 liter saja. Dikarenakan saya tidak memiliki corong, jadi di sini saya menggunakan botol minuman ya. Akan lebih baik friend-friend gunakan corong ya bila mana ada. Karena bila mana tidak berhati-hati nanti oli akan banyak yang tumpah. Oke friend, jadi pengisian sudah masuk 5 liter ya di sini. Bisa kita lihat tandanya di bagian galon alias jerigen oli ini. Untuk cara menghitungnya kita hitung dari bagian bawah. Kita sisakan 5 strip untuk di bagian galon alias jerigen. Setelah pengisian oli selesai, lanjut kita tutup. Lalu panaskan mesin mobil. Ya, oke friends, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam otomotif.